pagi sahabat nurse Sinta semua. Salam sehat untuk kita. Pagi ini saya akan membagikan sharing mengenai materi interaksi bermain pada anak di masa aktif new normal. Ya. Sebelum kita bicara itu, kita kenali dulu bagaimana sejarahnya, kenapa kita harus memasuki masa new normal. Memang masa new normal ini kalau kita lihat terjadi pada setiap orang. Contoh, tadinya misalnya seorang yang lajang dan dia menikah, dia memasuki masa new normal, yaitu dengan menjadi seorang istri atau menjadi seorang suami, dimana itu akan terus berlanjut nanti. Apalagi mungkin bila pasangan tersebut sudah memiliki anak, dia akan memasuki lagi masa new normal yang baru. Bagaimana mereka harus mengurus anak-anak mereka. Dan kalau untuk masa new normal untuk Indonesia saat ini, kita lihat dulu latar belakangnya. Kenapa kita harus melakukan masa new normal? Karena dari sejarah ya, kita lihat bagaimana virus COVID-19 masuk ke Indonesia itu berawal dari kota Wuhan di Beijing. Virus COVID-19 ini ditemukan pada tanggal 17 November 2019. Virus COVID-19 masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Sehingga WHO menyatakan pandemi global akibat virus COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020. Dan Indonesia memperlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar pada tanggal 6 April 2020. Akibatnya, demi kesehatan dan keselamatan bersama diberlakukanlah aturan untuk di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan bermain dari rumah, sehingga apapun harus dilakukan dari rumah. Dampak dari di rumah saja kalau kita lihat bisa ada positif dan ada negatif. Dampak positif di situ kita lihat bagaimana keluarga memiliki cukup banyak waktu untuk berinteraksi dengan keluarga. Ya, selama ini mungkin ayah dan ibu sibuk bekerja, keluar sehingga jarang untuk bertemu dengan anaknya. Nah, ini mereka mendapatkan waktu bersama-sama lebih banyak daripada sebelumnya. Lalu selain itu juga ada meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat. Di mana perilaku hidup bersih dan sehat ini digunakan untuk menjaga kesehatan, meningkatkan stamina bagi seluruh anggota keluarga. Tetapi dampak negatifnya adalah ekonomi terhambat pertumbuhannya. Lalu proses belajar mengajar pada sebagian tempat mengalami hambatan. Dan yang paling penting, tindakan kekerasan pada anak meningkat. Beberapa waktu lalu itu saya membaca di media online bagaimana seorang tua, bagaimana orang tua dalam hal ini, dalam tanda kutip ayah, dia sedang bekerja, lalu anaknya yang berusia toddler ingin mengajaknya bermain. Kita tahu bahwa anak toddler itu dia berusaha mengeksplorasi lingkungan, dia berusaha mengenal lingkungan. Nah, pada saat dia mengajak ayahnya bermain sedangkan ayahnya sedang sibuk bekerja, sehingga karena ayahnya merasa terganggu, akhirnya anaknya diplester di ubin, di lantai. Apakah itu berarti tidak memberikan pada anak suatu stres? Sedangkan anak sendiri kalau kita ingat adalah kelompok yang rentan terpapar virus COVID-19. Sedangkan walaupun mereka di rumah saja, seharusnya tumbuh kembang anak tetap optimal dan tetap harus diberikan stimulasi. Stimulasi pada anak diberikan dengan cara bermain. Setelah selama 3 bulan di rumah saja, maka saat ini diberlakukanlah new normal. Kita lihat apa sih new normal itu? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kalau kita lihat apa sih protokol kesehatan yang harus dilakukan? 1. Physical distancing dan social distancing. Kedua, cuci tangan lebih sering dengan sabun. Ketiga,
Bagaimana setiap orang harus menggunakan masker bila di tempat umum. Lalu apalagi misalnya ada protokol kesehatan bila mereka harus masuk rumah, bila mereka pergi ke kantor, bila mereka pergi ke pasar, semua ada protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan guna mencegah terjadinya penularan ini. Nah, WHO memberikan persyaratan untuk diberlakukannya new normal COVID-19 ini. Apa saja? Yaitu pertama, transmisi telah terkendali. Kedua, kapasitas sistem kesehatan telah mampu untuk melakukannya. Ketiga, mengurangi risiko zona merah. Keempat, pencegahan di ruang publik. Kelima, risiko imported case dapat ditangani. Imported case itu berarti kasus yang dari luar. Lalu keenam, masyarakat dibebaskan dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa sekarang banyak protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan. Dan Indonesia telah membagi zona-zona berdasarkan tingkat penularannya. Bila zona merah, berarti bagaimana di situ sudah ada yang mengalami COVID-19. Bila dia ada zona biru, zona orange, zona kuning, bahkan sampai dengan zona hijau. Bila di situ angka terkena COVID-nya menjadi 0. New normal ya, kalau kita lihat ini adalah suatu proses adaptasi yang harus dilakukan oleh setiap individu. Dan menghadapi situasi new normal ini bukanlah hal yang mudah, baik anak maupun orang tua. Karena proses adaptasi ini diberlakukan kepada semua individu. Apalagi individu dengan kondisi psikologis yang tidak baik. Nah, kondisi psikologis anak juga rentan terganggu sehubungan dengan situasi yang tidak menentu. Dan anak-anak untuk mengalihkan ini, dia membutuhkan kegiatan bermain. Balita diharapkan selama proses new normal ini masih tetap di rumah saja, ya. Mengingat tadi saya sudah katakan bahwa balita dia kondisi imunitasnya belum sesempurna orang dewasa. Sehingga anak-anak balita diharapkan dia di rumah saja. Dengan memperhatikan bermain, kita juga harus memperhatikan bahwa balita harus menjaga kebersihan alat permainannya. Dan juga makan makanan yang bergizi dan seimbang supaya daya tahan tubuhnya tetap kuat. Dan jangan lupa untuk berjemur, ya. Dan orang tua tetap harus memberikan stimulasi kepada anak untuk mencapai tumbuh kembangnya. Kita harus ingat bahwa seorang anak dalam tumbuh kembangnya itu ada 4 indikator, ya, yaitu motorik kasar, motorik halus, adaptasi sosial, dan bahasa. Nah, keempat ini di dalam masa new normal atau di rumah saja ini, dia harus tetap berkembang. Dan ini harus dilakukan oleh orang tua untuk memberikan latihan-latihannya. Kalau kita lihat, apa sih itu bermain? Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk memperoleh kesenangan. Bermain juga merupakan cerminan kemampuan fisik, intelektual, dan emosional serta sosial dari anak. Kemampuan fisik kita lihat, kalau anaknya tidak sehat, maka anak cenderung tidak mau bermain. Lalu intelektual, anak yang pintar dan cerdas biasanya selalu ingin tahu. Dia ingin mengeksplorasi keadaan lingkungan sekitarnya, dia ingin mengenali. Dan emosional, bagaimana caranya kok bisa emosional dan sosial bisa menjadi indikator. Kita lihat pada saat bermain, anak-anak pertama harus bisa menerima kekalahan dari temannya. Dan di situ dia belajar untuk bergaul dengan teman-temannya. Dia belajar pada saat dia bermain ada aturan-aturan permainan yang harus ditaati. Itulah kenapa bermain itu penting buat anak.
dan sangat mempengaruhi ke dalam kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Bermain juga merupakan suatu aktivitas di mana anak itu dapat melakukan atau mempraktekkan keterampilan, memberikan ekspresi terhadap pemikirannya dia, menjadi kreatif, mempersiapkan diri untuk berperan dan berperilaku dewasa. Bermain juga merupakan suatu aktivitas yang memberikan stimulasi dalam keterampilan kognitif dan afektif. Tadi yang saya katakan, bagaimana dia belajar sosialisasi dengan teman sebayanya, bagaimana dia belajar tentang mengenai aturan-aturan, mengenai peraturan-peraturan, sehingga dia bisa sangat berperan di dalam kehidupan sosialnya. Bermain juga ya tidak perlu memperhatikan keuntungan, tidak perlu memperhatikan atau menghasilkan suatu produksi atau komoditas. Yang penting anak bermain. Ingat bahwa bermain itu adalah pekerjaan anak, sama seperti orang tua, mereka pergi ke kantor untuk bekerja. Nah, anak bekerja adalah dengan bermain. Dan di sini anak bebas mengekspresikan perasaan takut, cemas, gembira, sehingga dengan bermain anak dapat diketahui bagaimana suasana hatinya. Oke, dari semua tadi yang saya sudah jelaskan, akhirnya kita bisa dapat menyimpulkan bahwa bermain itu adalah suatu aktivitas yang memberikan stimulasi dalam kemampuan keterampilan kognitif, keterampilan motorik, dan afektif, di mana ini merupakan salah satu kebutuhan anak untuk berkembang dan diperlukan suatu bimbingan dari orang tua. Fungsi bermain tadi saya sudah katakan bahwa itu adalah satu untuk perkembangan sensorik motorik, perkembangan kognitif atau intelektual, untuk sosialisasi, meningkatkan kreativitas, kesadaran diri, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai terapeutik. Perkembangan sensorik motorik ya, karena apa? Karena anak di sini ditantang, dilatih untuk dia bisa menggerakkan tangannya, kakinya, terus kepalanya gitu ya. Perkembangan kognitif ya, contohnya misalnya bermainan puzzle. Ini bagaimana kognitif anak diajak untuk berkembang. Sosialisasi pada saat anak bermain dengan teman-teman sebayanya. Kreativitas, bagaimana anak pada saat melihat sesuatu benda, ya, dia akan berpikir benda ini akan bisa dijadikan apa untuk permainannya, dan sehingga dia memperoleh kesenangan dari benda tersebut. Kesadaran diri, contohnya misalnya pada saat anak bermain dan mengalami kekalahan dari temannya, dia terkadang cenderung untuk marah, untuk kesal. Nah, di sini sebagai orang tua mengingatkan bahwa nggak boleh marah, nggak boleh kesal, karena kita harus lihat dia mengalami kekalahan atau dia salah dalam bermain. Dan juga nilai-nilai moral, bagaimana dia harus bisa terima dengan lapang dada kekalahannya, dan waktu dia mengalami kekalahannya itu dia tidak perlu melakukan balas dendam dengan teman lawannya, tetapi bagaimana dia bisa tetap termotivasi bermain, tetap termotivasi untuk berteman dengan teman sebayanya. Dan sebagai nilai terapeutik di sini bagaimana seorang anak mungkin bila dia misalnya mengalami nafas yang tidak baik, kita bisa berikan pada dia untuk bermain balon, meniup balon, untuk melatih pernafasannya. Prinsip-prinsip aktivitas bermain, pertama kita harus tahu bahwa bermain itu perlu ekstra energi. Maka kita harus mengingat bahwa pada saat anak sehat, mereka cenderung akan bermain karena mereka memiliki energi yang cukup untuk bermain, memiliki waktu yang cukup, ada alat permainan yang disediakan, ada ruang untuk bermain, lalu ada pengetahuan cara bermain. Contoh, misalnya kita bermain ludo, anak harus tahu, diinformasikan dulu bagaimana cara bermain ludo yang benar, bagaimana cara bermain monopoli yang benar misalnya, dan anak memiliki teman bermain. Nah, karena kondisinya pada saat ini adalah kondisi new normal, jadi teman bermainnya adalah siapa?
anggota keluarga yang lain tentunya, entah kakak, adik, maupun orang tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi permainan anak pertama, kesehatan, intelijensi, jenis kelamin, lingkungan, status sosial ekonomi, tahap perkembangan, dan alat permainan yang cocok. Kesehatan, bagaimana kesehatan itu mempengaruhi permainan anak? Terus saya sudah katakan bahwa anak yang sehat mempunyai banyak energi untuk bermain sehingga dia perlu disalurkan energinya dengan permainan-permainan yang dia lakukan. Anak-anak yang cerdas, dia akan cenderung lebih aktif. Dia akan berusaha mencari sesuatu untuk dia pergunakan untuk mencapai kesenangannya. Lalu berdasarkan jenis kelamin, ya biasanya anak perempuan lebih sedikit melakukan permainan yang menghabiskan banyak energi. Contoh biasanya kalau anak perempuan dia akan bermain boneka, tapi kalau mungkin anak laki-laki dia akan bermain perang-perangan begitu, yang tentu lebih banyak menghabiskan energi. Lingkungan, bagaimana lingkungan mempengaruhi anak bermain? Kita lihat bahwa anak yang dibesarkan oleh lingkungan yang kurang menyediakan peralatan, yang kurang menyediakan waktu dan ruang, akan menimbulkan aktivitas bermain anak menjadi berkurang, sehingga ini akan membuat anak menjadi kurang semangat begitu. Nah, anak yang melakukan permainan alangkah baiknya bila disediakan alat permainan edukatif atau APE. Apa sih APE itu? APE adalah alat permainan yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak sesuai usia dan tingkat perkembangannya, yang berguna untuk pengembangan aspek fisik, bahasa, kognitif, dan sosial anak. Terdapat dua jenis APE, yaitu bermain aktif dan bermain pasif. Kalau bermain aktif itu adalah aktivitas bermain yang membuat anak memperoleh kesenangan dan yang dilakukan sendiri. Misalnya dia menyusun balok-balok, lalu dia bermain sandiwara, dramatic play gitu ya, atau dia bermain bola voli, sepak bola, atau mungkin dia menyelidiki sesuatu atau mengamati sesuatu, contohnya membongkar alat permainan. Sedangkan bermain pasif merupakan suatu hiburan atau kesenangan yang diperoleh dari orang lain. Contohnya adalah misalnya mendengar radio, menonton TV, itu adalah bermain pasif. Syarat-syarat APE yang perlu diperhatikan adalah satu, keamanan. Keamanan seperti apa yang kita harus pikirkan? Contoh, kita harus ingat bahwa anak-anak bayi ya sekitar usia 1 bulan sampai dengan 12 bulan, dia cenderung untuk memasukkan semua benda ke dalam mulutnya. Nah, berarti di sini kita harus perhatikan untuk keamanannya. Satu, benda tersebut jangan terlalu kecil sehingga nanti takutnya tertelan oleh anak. Dua, adalah catnya, jangan sampai catnya tersebut mengandung beracun atau mungkin terkelupas sehingga tertelan oleh anak. Ya, terus tidak memiliki bagian-bagian yang tajam, terus tidak mudah pecah begitu. Jadi ini aman untuk anak. Sedangkan untuk ukuran dan berat, jadi saya sudah katakan kalau anak kecil jangan diberikan makan permainan yang terlalu kecil, jadi itu bisa masuk dalam mulutnya. Tetapi kalau anak besar, ya kita berikan mainan sesuai dengan ukuran tubuhnya sehingga anak mampu untuk bermain bersama alat tersebut. Lalu perhatikan juga desainnya. Perhatikan desain yang sederhana, ya. Terus itu juga warna harus menarik matanya. Karena apa? Karena mata anak sedang dilatih juga untuk mengenali warna-warna, lalu memiliki fungsi yang jelas, ya. Lalu juga ada variasi permainan, contoh dapat dibongkar pasang gitu ya, seperti puzzle, terus mungkin Lego gitu. Nah, universal itu sifatnya berarti ini mudah diterima dan dikenali oleh semua budaya dan bangsa. Lalu diperhatikan juga bahwa alat tersebut tidak mudah rusak, mudah didapat dan terjangkau oleh masyarakat luas. Ya, kenapa harus punya persyaratan seperti itu? Karena APE itu kan berfungsi sebagai stimulus untuk perkembangan anak.
Maka setiap lapisan masyarakat, baik yang dengan tingkat sosial ekonomi tinggi maupun rendah, hendaknya dapat menyediakan alat permainan tersebut. Nah, kalau kita melihat jenis permainan itu dapat dibedakan menjadi permainan berdasarkan isi dan karakteristik sosial. Kalau berdasarkan isi, permainan itu dapat dibedakan menjadi satu, social effective play, di mana ini permainan yang berhubungan dengan orang lain. Kedua, sense pleasure play, di mana ini permainan yang berhubungan dengan kesenangan. Ketiga, unoccupied behavior. Bagaimana ini permainannya hanya memperhatikan saja, berarti dia tidak ada keinginan untuk bermain. Maksudnya tidak ada keinginan untuk bergabung, tapi dia hanya memperhatikan dan dia senang. Tetap dia mendapatkan kesenangan melalui memperhatikan saja. Lalu ada skill play, yaitu permainan keterampilan. Lalu berdasarkan karakteristik sosial, bermain merupakan interaksi anak dengan orang dewasa yang dipengaruhi oleh usia anak. Contoh adalah satu, onlooker play, di mana di sini permainan dengan mengamati teman-temannya yang bermain, ya. Lalu ada solitary play, di mana permainannya yang dimainkan sendiri. Lalu ada parallel play, permainan bersama teman tanpa interaksi. Jadi sekelompok anak misalnya sama-sama misalnya bermain mobil-mobilan, tetapi mereka tidak berinteraksi satu dengan yang lain, asik dengan permainannya sendiri. Lalu ada associative play, permainan dengan bermain bersama tanpa tujuan kelompok. Lalu ada cooperative play, di sini permainan dengan bermain bersama yang diorganisir. Kita lihat kalau permainan berdasarkan usia, ya, kita lihat pada masa bayi itu adalah 0 sampai dengan 1 tahun. Stimulus yang diberikan melalui bermain itu bertujuan untuk melatih dan mengevaluasi refleks-refleks fisiologis. Kedua, melatih koordinasi antara mata dan tangan serta mata dan telinga. Ketiga, melatih untuk mencari objek yang tidak kelihatan. Keempat, melatih sumber asal suara. Kelima, melatih kepekaan perabaan. Jadi, macam-macam stimulus yang diperlukan oleh anak yang berusia kurang dari 1 tahun adalah ada stimulasi visual, stimulasi auditif, stimulasi taktil, dan stimulasi kinetik. Pada anak-anak yang bayi, kita bisa melihat bagaimana caranya untuk stimulasi visual. Berikan dia dengan warna yang terang, berikan dia menonton TV, lalu mainan yang dapat dipegang dan dapat diraba, lalu ajak anak untuk melihat-lihat gambar gitu ya. Sedangkan stimulasi auditif, ajak anak untuk bicara, mendengarkan musik lonceng atau memanggil namanya. Lalu untuk stimulasi taktil, dia dengan membelai, menyisir, bermain air, bermain tekstur, berbagai tekstur yang lembut, yang kasar gitu ya. Lalu membedakan hangat, dingin dengan memegang mainannya sendiri atau makanannya sendiri. Sedangkan stimulasi kinetik, kita bisa ajak dia dengan berjalan-jalan, berdiri pada paha orang tua, membantu tengkurap, duduk. Lalu untuk masa toddler, tujuan bermain adalah, masa toddler ini adalah anak usia 1 sampai dengan 3 tahun. Tujuan bermain pada masa toddler adalah mengembangkan keterampilan bahasa, melatih motorik halus dan kasar, mengembangkan kecerdasan, misalnya mengenal warna dan berhitung, melatih daya imajinasi, menyalurkan perasaan anak. Kalau kita bicara motorik halus dan kasar, itu berbicara mengenai alat ekstremitas tubuh kita, contoh tangan dan kaki. Kalau motorik kasar itu cenderung berhubungan dengan kaki, misalnya dia melompat, berlari, ya, berdiri pada satu kaki. Sedangkan kalau motorik halus itu berhubungan dengan tangan. Bagaimana tangan bisa memegang objek yang kecil? Contoh bagaimana, apakah tangannya mampu memegang manik-manik, memasukkan manik-manik ke dalam tutup botol yang kecil, memasukkan dalam leher botol yang kecil misalnya gitu.
Terus sedangkan untuk anak masa prasekolah ya 4 sampai dengan 5 tahun, di sini biasanya anak mulai berfantasi dan mempelajari model keluarga atau bermain peran. Contoh, makanya anak-anak pada usia ini mereka akan bermain bapak-bapakan, ibu-ibuan gitu ya. Bagaimana mereka akan bermain masak-masakan seperti itu. Dan isi permainan anak itu lebih banyak menggunakan simbol-simbol dalam permainan. Makanya sering cenderung mereka bermain permainan peran atau dramatic role play. Dan permainan yang meningkatkan keterampilan skill play. Kalau kita lihat, kadang-kadang apakah kita nggak berpikir, kenapa sih kalau anak-anak dikasih permainan ini kok cepat rusak ya? Kita harus ingat bahwa keterampilan motorik mereka belum sempurna, sehingga mereka itu tidak bisa memberikan atau membedakan berapa banyak tenaga yang harus diberikan dalam bermain alat tersebut, sehingga permainan yang diberikan kepada mereka cenderung rusak begitu ya. Lalu tujuannya adalah pada masa prasekolah ini anak pertama mengembangkan kemampuan berbahasa, berhitung, lalu merangsang daya imajinasi, menumbuhkan sportivitas, kreativitas dan kepercayaan diri, memperkenalkan ilmu pengetahuan, gotong royong dan kompetisi, serta menyeimbangkan atau mengembangkan koordinasi motorik, sosialisasi dan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Untuk anak usia sekolah ya, biasanya atau usia 6 sampai dengan 12 tahun biasanya permainannya lebih kompetitif dan kompleks. Karakteristik anak aktivitas meliputi olahraga, aktivitas misalnya pramuka, koleksi benda, games, membaca. Dan pada usia ini juga anak mulai bermain dengan aturan, memainkan peran yang berasal dari lingkungan luar rumah seperti main sekolah-sekolahan. Dan pada usia sekolah ini bapak dan ibu guru semakin menjadi figur utama. Maka terkadang cenderung anak-anak usia sekolah ini dia akan sering membandingkan antara orang tua dengan gurunya di sekolah. Kalau anak-anak usia remaja, mereka cenderung untuk bermain seperti sepak bola, basket, mendengar musik, bulu tangkis, membaca buku. Di sini permainannya lebih mengarah kepada nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai kompetisi, ya. Jadi bagaimana mereka bisa bersaing dengan sehat. Tetapi dari semua yang saya terangkan tadi, yang perlu diperhatikan adalah bermain harus menyenangkan bagi anak, hindari pemaksaan, lalu lihat kondisi anak. Apakah dia suka terhadap alat permainan tersebut atau tidak. Dan kedua, penting adanya kerjasama timbal balik dalam permainan orang tua dengan anak. Karena di sini orang tua harus bisa mengukur kemampuan anak untuk melakukan atau memahami sesuatu. Lalu jangan memberikan kegiatan bermain yang belum cocok bagi usia anak. Contohnya kalau anak usianya masih bayi, jangan dikasih puzzle gitu ya. Atau mungkin anak usia toddler jangan diberikan puzzle yang rumit, mungkin berikan puzzle yang sederhana. Dan keempat, orang tua dan anak harus sama-sama senang, jangan ada perasaan terpaksa agar interaksi berkualitas. Demikian dari saya informasi yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat-sahabat semua bisa mempraktekkan ini dengan anggota keluarga yang lain yang di rumah, selama di rumah saja, dan mendapatkan kesenangan. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat dan kita semoga selamat dan sehat dalam menghadapi COVID-19 ini.